Shalom semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di YouTube SAF House of Restoration. Pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama, kita mau siapkan hati kita memulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, yang kami selalu rasakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan, kami ingin menyiapkan hati kami untuk kami beribadah Tuhan. Kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik, kami ingin Tuhan mendengarkan juga firman-Mu, serta kami juga ingin untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang layakkan setiap dari kami, dan biarlah kami ini punya hati yang siap Tuhan untuk beribadah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau semangat untuk memuji Tuhan, amin. Dekati
mengejar kehidupan kami ini Tuhan. Terus kami mau untuk mengejar kehadiran-Mu saja Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami ini fokus Tuhan mengenal Engkau. Biar kami fokus Tuhan untuk mengejar kehadiran-Mu saja Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, thank you. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah kita pada bulan September ini, saudaraku. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, silakan saudara-saudara mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus, karena nanti sesudah firman Tuhan kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudaraku, di dalam bulan September ini, kalau beberapa waktu yang lalu sampai bulan Agustus, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang mendorong untuk kita mengeluarkan buah roh, saudaraku. Dan yang terakhir kemarin kita berbicara tentang buah roh kemurahan hati ya saudaraku. Dan saya mau mengajak kita untuk berhenti sejenak. Kita tidak akan berbicara dulu tentang buah roh, karena saya mengajak kita untuk melihat value gereja kita, nilai-nilai gereja kita, yaitu nilai-nilai gereja SAF House of Restoration. Mengapa? Karena saya ingin saudara dan saya bisa melihat terlebih dahulu bahwa buah roh yang kita terus-menerus belajar, terus-menerus bercermin kepada firman Tuhan, itu adalah bagian dari apa yang Tuhan minta untuk kita kembangkan di dalam hidup kita. Dan sebagai komunitas, sebagai satu kumpulan gereja, orang-orang yang terpanggil, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, oleh Kristus, saudara dan saya sebagai gereja, kita memiliki nilai-nilai, dan nilai-nilai ini adalah satu karakter yang kita perlu tekuni bersama-sama, supaya sebagaimana sebuah keluarga, masing-masing keluarga punya nilai-nilai yang ditekankan, sehingga gereja kita dapat dipakai Tuhan sesuai dengan maksud Tuhan. Mengapa SAF itu berdiri di Surabaya? Dan nilai yang kita miliki adalah kita membuat akronim atau singkatan, namanya PANTES. PANTES ya. Wow. Kok seperti bahasa Jawa begitu ya. Ya memang kita orang Surabaya ya, supaya pantasnya bagaimana sih sebagai jemaat SAF House of Restoration di Surabaya. Pantasnya sebagai jemaat SAF itu seperti apa? Pantasnya, selayaknya seperti apa, sehingga saudara dan saya sebagai orang-orang yang terikat di dalam komunitas ini, saudara dan saya mulai memantaskan diri, mengukur diri. Dan apa yang saya dan saudara-saudara ingin sampaikan, yaitu pantas itu terdiri dari P. Yang pertama adalah purposeful life, yang kedua adalah acceptance, A. Yang ketiga, no judgment, N. Dan kemudian yang keempat, T, trust. Yang kelima, encouragement, E. Lalu yang keenam, spirit led. Nah, mari kita akan belajar beberapa minggu ke depan ini nilai-nilai dari gereja kita, supaya saudara dan saya mengerti dan mengembangkan nilai-nilai itu sebagai ciri dari gereja kita. Yang pertama, saudaraku, adalah purposeful life, saudara-saudara. Purposeful life. Ketika berbicara tentang purposeful life, saya mengajak kita membaca Roma pasal 8 ayat 29 yang mengatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku,
Roma pasal 8 ayat 29 menjadi dasar dari value yang kita miliki, nilai yang kita miliki, purposeful life, yaitu bahwa Tuhan memiliki tujuan hidup bagi setiap saudara dan saya sejak semula di dalam Kristus. Begitu saudara dan saya masuk menjadi anggota tubuh Kristus, percaya kepada Yesus, menyerahkan hidupmu dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, untuk kemudian engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai majikan dan juru selamat atas hidup kita, maka saudara dan saya terikat kepada tujuan ini, yaitu apa? Saudara dan saya dipilih sejak semula dan ditentukan untuk menjadi serupa. Kata ditentukan ini berbicara tentang satu perjalanan. Kita didestinikan, kita diarahkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mengapa kita belajar tentang buah roh? Karena saudara dan saya menjadi orang Kristen itu bukan sebatas beragama Kristen, dibaptis, diberkati dalam pernikahan, dan kemudian pergi bertumbuh bersama-sama sebagai orang Kristen. Saudara dan saya harus memastikan bahwa kita mengeluarkan buah roh. Mengapa? Karena saudara dan saya ditentukan dari semula untuk serupa dengan Kristus. Buah roh adalah keserupaan dengan Kristus itu, saudaraku. Sehingga kita harus mengerti ketika kita berbicara tentang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus, dipilih dan ditentukan, maka ada tugas yang kita harus kerjakan, yaitu kita serupa dengan Kristus, belajar serupa dengan Kristus. Dan saudaraku, berapa waktu yang lalu kita mengadakan purpose driven movement. Ada orang-orang yang mengikuti program ini dengan berpikir, kalau saya sudah ikut program ini, baca buku Purpose Driven Life, lalu kemudian selama 40 hari belajar merenungkan firman Tuhan, ada di dalam komunitas terus menerus selama sekian minggu, saudara, lalu kemudian berharap akan menemukan tujuan hidupnya. Saya yakin banyak orang yang setelah mengikuti itu kemudian berpikir, apakah saya sudah menemukan tujuan hidup saya? Bisa jadi ada yang kecewa karena tidak menemukan tujuan hidup. Dipikir setelah itu lalu kemudian menemukan tujuan hidup. Nah, saudaraku, mengapa? Banyak di antara kita berpikir bahwa tujuan hidup itu kita temukan setelah kita masukkan sesuatu dari luar, eksternal, baca buku dan lain sebagainya, lalu kemudian kita mulai menemukan tujuan hidup. Saudaraku, apakah caranya seperti itu, saudaraku? Saudara, tujuan hidup, apa itu tujuan hidup? Kita perlu lihat bersama-sama apa itu tujuan hidup. Tujuan hidup, ada orang yang mengatakan bahwa apa arti tujuan hidup? Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Tujuan hidup yang kita miliki, tiap orang itu berbeda satu dengan yang lain. Tujuan hidup saya pasti berbeda dengan tujuan hidup yang saudara miliki. Dan pengertian tujuan hidup ini menurut para ahli adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, identitas diri yang kuat. Nah, ini tentu saja ini pendapat umum, saudara.
Ini pendapat secara umum. Tetapi kita mau memperhatikan, saudaraku, tujuan hidup dari Roma pasal 8 ayat 29 itu menyatakan bahwa tujuan hidup kita itu ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jelas sekali. Jadi saudara tidak perlu mencari kemana-mana karena sangat jelas tujuan hidup itu menjadi serupa dengan Kristus, saudaraku. Dan saudara, mari kita perhatikan, berbicara tentang tujuan hidup ini, ada yang mengatakan kita bisa menemukan tujuan hidup di mana saja. Di mana saja, di mana saja. Ada yang mengatakan paling tidak di 5 bidang ini saudara bisa menemukan tujuan hidup. Yang pertama di keluarga, yang kedua di pekerjaan, yang ketiga di komunitas, yang keempat di alam. Dan yang kelima di agama. Menemukan tujuan hidup melalui keluarga, melalui pekerjaan, melalui komunitas atau masyarakat, melalui alam. Ada yang kemudian pergi menyendiri dengan alam, berusaha untuk menemukan tujuan hidupnya. Dan ada yang kemudian coba menemukan tujuan hidupnya melalui agama. Saudara, sebagai orang Kristen, di manakah kita bisa menemukan tujuan hidup kita? Kalau tujuan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus sudah ditetapkan seperti itu, lalu seperti apa prakteknya? Seperti apa prakteknya? Saudara, kita melihat dan bertanya kepada Alkitab sebagai cermin kita. Sebagai orang Kristen, Alkitab merupakan cermin bagi kita. Merupakan kompas bagi kita. Dan ketika saudara dan saya bercermin kepada Alkitab, saudara akan mulai menemukan, melihat siapa diri kita. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4 dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4 dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari rema, firman yang diucapkan dari mulut Allah. Ini membuka satu rahasia bagi kita bahwa kalau saudara dan saya hidup itu tidak cukup dari roti saja. Kata hidup di sini, saudara, adalah zoe atau zao dalam bahasa Yunani, di mana kata zoe ini adalah hidup, berbicara tentang kehidupan spiritual, kehidupan roh. Dan dari sini saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan bahwa Alkitab itu memakai 3 kata untuk hidup di dalam bahasa Yunani. Supaya saudara dan saya mengerti ketika nanti berbicara tentang tujuan hidup, itu apa sih yang kita perlu perhatikan? Tujuan hidup seperti apa, saudaraku? Ada 3 kata di dalam bahasa Yunani untuk menyatakan atau diterjemahkan hidup. Yang pertama adalah bios. Ini adalah hidup secara fisik, daging kita, ya. Makan, minum, saudara-saudara, itu untuk tubuh kita. Lukas 8 ayat 14 dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Perhatikan kata kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang menghimpit mereka adalah kenikmatan hidup. Kata hidup yang dipakai di sini adalah bios, saudara-saudara. Kenikmatan hidup. Jadi yang dimaksudkan adalah tekanan, himpitan oleh karena kebutuhan jasmani, saudara-saudara. Kehidupan bios. Jadi saudara, hidup di sini adalah hidup oleh karena atau hidup berbicara tentang kebutuhan jasmani. Dan yang kedua, suke.
menunjuk kepada kehidupan jiwa seseorang yang meliputi perasaan, pikiran, dan kehendak. Matius 16 ayat 25 mengatakan, sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk aku akan mendapatkannya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kata hidupnya, akan kehilangan hidupnya. Ini dipakai kata suke. Suke ini bicara tentang kehidupan jiwa, terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kalau kita memperhatikan di sini, orang yang kehilangan atau orang yang mengorbankan, menyerahkan pikiran, perasaan, kehendaknya kepada aku, kepada Kristus, justru dia akan memperolehnya, akan mendapatkan jiwanya, saudaraku. Nah, perhatikan di sini ada dimensi yang lain dari hidup selain jasmani, tubuh jasmani. Saudara bekerja, saudara mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Itu kita memelihara tubuh jasmani ini, itu bios yang kita perhatikan. Lalu kita kemudian bergaul, kita punya teman, saudara merasa senang, saudara tidak kesepian, itu jiwa yang saudara perhatikan. Pikiran saudara, kehendak saudara, perasaan saudara-saudara, ketika saudara menikah, kenapa saudara memilih si A daripada si B, itu mengikuti keinginan jiwa saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kehidupan bukan hanya bicara bios dan suke saja. Ada yang ketiga, yaitu zoe. Menunjuk kepada hidup dari roh manusia yang kekal yang diberikan oleh Allah. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan begini, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kata hidup yang dipakai di sini adalah dalam dia ada zoe, dan zoe itu adalah terang manusia. Nah, saudara perhatikan, bios tidak bisa menjadi terang manusia. Suke tidak bisa menjadi terang manusia. Hanya zoe yang mampu membuat manusia melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Terang, kata firman Tuhan. Jadi ketika kita berbicara tentang tujuan hidup yang dimaksud oleh firman Tuhan, itu bukan tujuan hidup bios, jasmani kita, di mana kita kemudian memiliki tubuh, saya seperti saya, tinggi sekian, saudara-saudara, postur saya sekian, dan saya kemudian memenuhinya, mempercantiknya, membuat tubuh ini menjadi menawan. Itu bios, saudara-saudara. Ada hubungannya dengan suke. Ketika saya merasa sebagai seorang yang dikagumi atau saudara dikagumi oleh karena kecantikan, saudara akan merasa jiwamu puas, jiwamu merasa tersanjung. Ada suke, saudara-saudara. Tetapi perhatikan bahwa dua hal ini tidak bisa membuat saudara menjadi terang, membuat saudara dan saya melihat dunia ini dan hidup kita kemudian memberikan dampak kepada orang lain, menerangi hidup orang lain. Hanya zoe. Dalam dia ada zoe, dalam Kristus ada kehidupan, ada hidup zoe, dan hidup yang dimiliki oleh Kristus itu menjadi terang bagi manusia, terang bagi saudara dan saya. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam Kristuslah saudara dan saya akan menemukan tujuan hidup, saudara-saudara. Dan benar, seperti Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan bahwa kita ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Tentu, bagaimana saudara bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau saudara tidak memiliki Kristus? Kita akan menjadi serupa dengan Kristus ketika kita mengawali hidup kita bersama dengan Kristus. Saudara dan saya memiliki Kristus. Dan inilah yang kemudian di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dikatakan oleh Paulus. Paulus memandang tujuan hidupnya seperti ini. Karena bagiku hidup, zoe, adalah
Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus zoe, harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Buat Paulus kedua-duanya itu baik, mati bersama dengan Kristus, mati pun untuk Kristus, saudara-saudara. Mati adalah keuntungan karena dia akan memberi buah. Perhatikan, Paulus orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang benar, dia tidak takut dengan kematian. Orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang benar, dia mengerti mengapa dia hidup dan untuk apa dia hidup. Dia hidup untuk berbuah kepada Kristus. Mengapa saya hubungkan dengan buah roh? Karena saya ingin saudara memandang, ngapain sih kita belajar buah roh? Karena saudara dan saya, kalau kita masih bernafas sampai hari ini, ketahuilah Allah punya tujuan untuk hidupmu, untuk engkau berbuah bagi Kristus, saudaraku. Jadi zoe adalah hidup secara rohani yang Tuhan berikan sebagaimana yang dinyatakan ketika manusia diciptakan. Ketika manusia diciptakan. Saya mau mengajak kita untuk menoleh ke belakang di dalam penciptaan. Karena di dalam penciptaan, saudara, kalau saudara ingin mengetahui identitas seseorang, saudara cari tahu latar belakangnya, dari mana dia datang. Kalau saya menulis sebuah paper begitu dan saya ingin mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari orang ini sehingga dia menulis tulisan itu, saya akan mencari tahu latar belakang kehidupannya. Nah, manusia punya latar belakang sehingga saudara dan saya harus mengerti bahwa tujuan hidup yang Allah tetapkan itu kita bisa lihat melalui kisah dalam penciptaan. Dalam kisah penciptaan dikatakan, Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perjanjian lama memang memakai bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Tetapi ada kitab perjanjian lama yang diterjemahkan ke bahasa Yunani namanya Septuaginta. Kata hidup di sini itu diterjemahkan dalam kitab Septuaginta adalah zoe. Maka saudara dan saya kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhanlah yang menghembuskan zoe dalam penciptaan. Tuhanlah yang menghembuskan hidup, yang membuat manusia memiliki hubungan, kesanggupan, memiliki hubungan dengan Allah penciptanya. Perhatikan, pada waktu manusia diciptakan, dia sudah memiliki tubuh. Dari tanah liat, dari debu tanah, dia telah dibentuk, tetapi belum ada kehidupan, belum memiliki zoe. Setelah Allah mengembuskan nafasnya, maka manusia memiliki hidup. Perhatikan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah telah menetapkan kehidupan zoe bagi manusia. Dan Allah punya tujuan dari kehidupan manusia itu sendiri, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku, proses menemukan tujuan hidup adalah proses mengembalikan manusia, kodrat manusia kepada penciptanya, kepada desain awal dari saudara dan saya diciptakan. Sehingga saudara dan saya harus kita mengerti bahwa tujuan hidup kita tidak bisa dipenuhi ketika kita menemukan pekerjaan yang baik, yang nyaman buat kita. Saudara harus lebih daripada itu. Ketika saudara dan saya menikah, membentuk keluarga, dan saudara merasa happy dengan keluarga itu, tidak berhenti di situ saja. Ada sesuatu yang lebih. Karena itu berhubungan dengan zoe, yaitu kehidupan rohani kita, saudara-saudara. Yang menyebabkan saudara dan saya terhubung dengan pencipta kita, yaitu Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka zoe ini, hidup manusia itu menderita karena dia terputus hubungannya dengan Allah. Sehingga manusia mencari segala sesuatu yang mereka anggap sebagai Allah. Itu sebabnya kemudian manusia menyembah gunung,
menyembah pohon, menyembah segala sesuatu yang dianggap lebih dari dirinya. Bahkan menyembah uang, menyembah pekerjaan, menyembah segala sesuatu yang seolah-olah menentukan hidupnya. Padahal Zoe dihembuskan, kehidupan dihembuskan kepada manusia supaya manusia menyembah Allah yang benar. Sehingga dengan demikian tidak mungkin kita menemukan tujuan hidup tanpa kita berjumpa dengan Allah yang benar terlebih dahulu, pencipta kita. Oleh karena itu, manusia akan bisa menemukan arti hidup ketika terhubung dengan penciptanya, yaitu Allah. Saudara, tujuan yang pertama, saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama, tujuan Allah menciptakan manusia adalah memuliakan Allah. Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah dan oleh Allah. Tanpa Allah tidak ada. Dan kepada Allah, kembali kepada Allah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesaya pasal 43 ayat 7 mengatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Untuk kemuliaanku, yang telah diciptakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, harus kita paham sebelum kita mencari apa sih tujuan hidupku. Sebenarnya saudara dan saya itu jelas kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Jadi kalau saudara dan saya bertanya, why, mengapa saya ada di muka bumi ini? Saudara dan saya jelas jawabannya, untuk memuliakan Allah. Jadi sebenarnya yang kita mau cari bukan why, tapi how. Bagaimana kita memuliakan Allah. Nah itu poin yang kedua. Tetapi kita harus jelas dengan why dulu. Mengapa kita ada di muka bumi ini? Saudara dan saya di muka bumi ini untuk memuliakan Allah. Mengapa kita gagal memuliakan Allah? Karena kita kemudian memuliakan diri sendiri. Mengapa kita gagal memuliakan Allah? Karena kita kemudian memuliakan segala sesuatu yang lain selain Allah. Kita memuliakan keluarga, memuliakan pekerjaan, memuliakan lebih dari Allah. Sehingga kita tidak bisa memenuhi tujuan hidup itu sendiri. Karena kita tidak memuliakan Allah. Saudara perhatikan, di dalam terjemahan Contemporary English Version itu Yesaya 43 ayat 7 mengatakan begini, they are my people, I created each of them to bring honor to me. Untuk membawa kehormatan. Saudara, sadarkah kita bahwa saudara dan saya diciptakan di dalam Kristus? Dikatakan, ingat bahwa setiap saudara yang dilahir percaya kepada Kristus, kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi saudara dan saya diciptakan melalui pengorbanan Kristus. Maka tujuan Allah supaya saudara dan saya membawa kehormatan, kemuliaan Kristus. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi jelas saudara-saudara, jangan cari kemana-mana. Kalau saudara tidak menangkap ini, kalau kita tidak mengaminkan ini, maka pencarian kita itu sia-sia. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah, period, titik. Jadi tujuan Allah sangat jelas, sesuai dengan apa yang diwahyukan melalui Alkitab kepada manusia, yaitu kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Lalu kenapa kita masih bingung mencari tujuan hidup kita? Bagi kita yang percaya kepada Yesus, jawabannya jelas. Why am I here on this earth?
To glorify, untuk memuliakan Allah. Yang menjadi kebingungan kita sebenarnya bukan why, tapi how. Bagaimana caranya kita memuliakan Allah? Untuk memuliakan Allah, nah ini yang penting. Temukan panggilanmu. Yang kedua, temukan panggilanmu. Saya mengajak kita membaca di dalam Ibrani, saudara-saudara, karena di situ kumpulan orang-orang yang menemukan panggilannya. Dan panggilan itu, saudara-saudara, diawali dengan iman. Iman. Bukan diawali dengan pekerjaan, keluarga, alam, masyarakat. Iman. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Kata berkenan itu berarti menyenangkan, memuliakan, membawa kehormatan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi perhatikan, starting point untuk kita bukan menemukan tujuan hidup, tetapi bagaimana menggenapi tujuan hidup. Karena tujuan hidupnya sudah jelas, yaitu memuliakan Allah. Tapi ini digenapinya bagaimana? How? Yaitu temukan panggilannya. Dan bagaimana kita menemukan panggilan kita? Kita menemukan panggilan kita melalui iman dulu. Tanpa iman kita tidak mungkin menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Start with faith, saudara-saudara. Mulai dengan iman. Dan iman yang seperti apa, saudara-saudara? Dikatakan yang pertama, iman yang percaya Allah itu ada. Dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, itu bisa diartikan Allah itu nyata. Dalam terjemahan Contemporary English Version dikatakan, but without faith no one can please God. We must believe that God is real. Saya suka kata yang dipakai di sini, yaitu God is real. Iman itu, saudara-saudara, yang dimaksud dengan iman. Saudara, kadang-kadang kita mengatakan, ya saya beriman percaya kepada Yesus. Saya mau tanya, apakah saudara percaya God is real for you? Apakah Allah itu nyata, hidup bagi kita? Saudara-saudara perhatikan, kalau kita mempercayai Allah itu nyata, maka itu akan mengubah segala sesuatu tentang hidup kita. Sama seperti ketika ada COVID, saudara-saudara. COVID waktu itu awal-awal kita seperti merasa antara nyata dan tidak nyata, begitu ya. Tapi begitu itu mulai dekat dan mulai kita melihat dan merasakan sendiri, kita kemudian merasa bahwa ini benar-benar nyata, saudara-saudara. Dan ketika itu benar-benar nyata bagi kita, maka kita bersikap. Mengapa kita kemudian menjadi waspada? Karena kita melihat, menyadari bahwa itu nyata. Kalau kita menganggap bahwa kita percaya bahwa Allah itu nyata, maka saudara dan saya, hidup kita itu akan dipengaruhi oleh kepercayaan kita itu, saudara-saudara. Dipengaruhi oleh kepercayaan itu, bahwa Allah itu nyata. Yang kedua, saudara-saudara, percaya Allah itu memberi upah. Iman yang berikutnya, Allah itu memberi upah. Artinya Allah itu memperhatikan hidup saya dan saudara-saudara, dan Dia memberi upah. Kita memang tidak mengejar upah, tetapi ketahuilah, ketika saudara melakukan segala sesuatu dengan iman, maka saudara dan saya harus tahu bahwa Allah memperhatikan apa yang kita lakukan dan Dia pemberi upah. Dalam terjemahan yang lain, He is rewarder. Dia pemberi upah. Percayalah, Allah itu memberi upah. Memberi upah kepada siapa? Memberi upah kepada yang mencari dengan sungguh-sungguh. Mencari Allah. Bagaimana kita mencari Allah? Apakah kita mencari Allah dengan terus-menerus kebaktian, ibadah? Saudara-saudara, kata mencari ini, saudara-saudara, itu diartikan juga menyembah Allah. Menyembah Allah melalui apa? Melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Itulah mencari Allah.
Jadi how-nya makin terang nih. How, bagaimana kita memenuhi panggilan, memenuhi tujuan Tuhan, yaitu memuliakan Dia, tujuan hidup memuliakan Dia, yaitu kita dengan menemukan panggilan kita. Lalu bagaimana menemukan panggilan? Mulai dengan iman. Iman percaya bahwa Allah real. Allah nyata di dalam keluarga kita. Allah nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah bukan hanya sekedar nyata, tetapi Allah memperhatikan hidup saya dan saudara-saudara. Dan Dia memberi upah bagi yang mencari Dia. Nah, bagaimana kita mencari Dia? Saudara perhatikan. Saya mengajak kita membaca tokoh-tokoh yang mencari Allah ini. Ibrani 11 ayat 4 mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Perhatikan, Habel mempersembahkan korban binatang yang terbaik karena dia adalah peternak, yang dia punya adalah binatang, maka dia memberikan korban persembahan ternak binatang itu, saudara. Sementara Kain mempersembahkan korban hasil taninya. Apa yang membedakan, saudara? Perhatikan yang membedakan ini. Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, beberapa waktu kemudian Kain mengambil sebagian dari panenannya, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu Habel mengambil anak domba yang sulung dari salah satu seekor dombanya, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Dua-duanya memberikan korban persembahan. Dua-duanya memberikan dari hasil pekerjaannya. Satu petani, satu peternak. Tetapi yang membedakan adalah, inilah yang kemudian Kain melakukan korban persembahan tanpa iman, Habel melakukan korban persembahan dengan iman. Apa yang dikatakan melalui Alkitab bahwa itu dengan iman? Yaitu memberi yang terbaik. Disinilah saudara-saudara. Pekerjaan, melalui pekerjaan Habel beriman memberi yang terbaik, saudara-saudara. Saudara, kalau saudara ingin tahu panggilanmu, jelas panggilan saudara-saudara dan saya adalah saudara memberi kepada Tuhan melalui pekerjaanmu yang terbaik. Ketika engkau punya customer, pastikan customer ini mendapatkan sesuatu yang terbaik. Artinya hasil produk saudara-saudara membuat customer ini bisa melihat ada bedanya bahwa saudara seorang pengusaha Kristen dan bukan Kristen. Saudara adalah seorang yang takut akan Tuhan. Saudara melakukannya dengan iman. Pegawai saudara juga melihat bagaimana saudara menanamkan nilai iman ini kepada pegawai kita. Di mana pegawai-pegawai kita diajar untuk memperlakukan customer dengan baik. Kalau mereka datang, mereka mendapatkan kepuasan. Karena dengan demikian saudara dan saya memberi yang terbaik kepada Allah. Perhatikan di sini, dalam terjemahan terjemahan baru dikatakan memberikan lemaknya. Jadi dari bagian binatang ini diambil yang terbaik, yang paling harum, yaitu lemak, saudara-saudara. Bagaimana? Melalui pekerjaan saudara-saudara, apakah saudara sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Kalau saudara bertanya tentang panggilan hidup, tujuan hidup, dan bagaimana saudara memenuhi, inilah panggilan bagi saudara dan saya. Hidup dengan iman dan belajar mempersembahkan yang terbaik. Saudara-saudaraku, iman mengawali langkah memberi persembahan yang baik. Iman dalam penyembahan kepada Tuhan. Itu kita lihat Ibrani 11 ayat 5 dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Perhatikan, Henok menggenapi tujuan hidupnya. Ia berkenan kepada Allah dan dia terangkat. Apa catatan Alkitab tentang hidup dari Henok? Pasal 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Henok bergaul
dengan Allah, bergaul dengan Allah. Dan ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Saudara perhatikan, dicatat 2 kali berulang-ulang. Henok bergaul dengan Allah. Iman, panggilan kita ketika kita menjalani hidup dengan iman, itu artinya saudara dan saya harus bergaul akrab, mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Jadi kalau saudara beribadah, saudara sedang memenuhi tujuan hidupmu karena engkau sedang berusaha untuk bergaul dengan Allah. Saudara, ketika engkau kemudian mengambil waktu untuk mengkhususkan diri, mencari Tuhan, engkau sedang memenuhi tujuan hidupmu karena engkau bergaul dengan Allah. Kata tujuan orang bergaul itu apa, saudara-saudara? Apakah hanya hahaha? Saudara, tujuan orang bergaul supaya saling mengenal. Seperti saudara, pada waktu saudara mendekati seseorang, saudara mau menikah dengan dia, maka saudara bergaul dengan dia untuk tahu siapa dia. Saudara ingin mengenal dan dikenal. Demikian juga pertanyaan saya kepada saudara-saudara, kalau saudara ingin tahu tujuan hidupmu dan bagaimana tujuan hidupmu dipenuhi, sadarkah saudara bahwa saudara harus bergaul dengan Allah, mengenal Allah. Dan saudara, yang terakhir, iman yang melayani keluarga untuk diselamatkan. Memenuhi tujuan hidup dengan yaitu dengan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dengan hidup beriman, yaitu yang berikutnya, yaitu melalui keluarga kita. Jadi yang tadi melalui pekerjaan, lalu kemudian melalui kehidupan sehari-hari yang bergaul, mencari Tuhan, bergaul dengan Allah. Dan yang ketiga ini saudara, melayani melalui keluarga kita. Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara hidup dengan iman, saudara harus peduli dengan keluargamu dan mempersiapkan bahtera keselamatan buat keluarga saudara-saudara. Mungkin hari ini keluargamu belum mengenal Tuhan, tapi persiapkan. Itu artinya engkau sedang menggenapi tujuan hidup, panggilan hidupmu, mengapa engkau ada di keluarga itu. Saudara, jangan abaikan keluarga kita. Jangan kita egois. Dengan kita yang penting saya sendiri, saudara, suami atau istri atau anak saudara-saudara, kadang-kadang kita membiarkan istri kita sibuk sendiri, berjuang sendiri. Kita sudah bau wangi, kita sudah ready, tetapi membiarkan istri kita masih mengurus macam-macam, padahal sudah waktunya untuk kemudian beribadah. Bantu istri kita, bantu pasangan kita, supaya bahtera keluarga kita siap. Karena itulah panggilan Nuh, saudara-saudara. Dengan iman dia mempersiapkan bahtera supaya istri dan anak-anaknya serta menantunya diselamatkan. Panggilan dari setiap kita memastikan agar di mana keluarga kita berada, dimanapun kita berada di tengah-tengah keluarga itu, mereka dipersiapkan untuk masuk ke dalam bahtera keselamatan. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku, untuk kita berdoa bersama-sama. Bagaimana, apa tujuan hidup? Tujuan hidup yang Tuhan tetapkan itu jelas. Setiap saudara dan saya membawa kehormatan Tuhan. Melalui apa? Semakin serupa dengan Dia. Jadi, apa tujuan hidup? Why am I here? Mengapa saya ada di sini? Alkitab sangat jelas. Kita ada di muka bumi ini untuk memuliakan Allah. Yang berikutnya, how? Itulah yang kita kumpuli. Bagaimana kita memuliakan Allah? Penuhi panggilanmu melalui iman. Di dalam pekerjaan, di dalam mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Berkomunitas untuk mengenal Tuhan. Dan yang berikutnya, melalui keluarga. Kita perlu concern, perhatian, punya belas kasihan untuk keluarga kita. Pastikan mereka bersama-sama dengan kita melalui bahtera
keselamatan yang kita persiapkan. Karena satu kali akan datang air bah, malapetaka, yang membuat semua yang hidup akan mati, kecuali mereka yang ada di dalam bahtera keselamatan itu. Mari kita berdoa. Dan mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian ini. Tuhan Yesus berkati kita. Baik saudaraku, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Melalui kata-kata pujian ini kita disadarkan bahwa Tuhan telah menerima kita apa adanya. Mari kita bersyukur untuk penerimaan itu. Dan biarlah kebaikan Tuhan itu mendorong kita untuk terus-menerus memberi yang terbaik kepada Dia. Haleluya. Oh, syukur. Amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur. Oh, Yesus. Amin, amin. Katakan bersama-sama, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatanmu, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, amen. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara-saudaraku, sementara musik melantunkan pujian ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mempersiapkan unsur-unsur perjamuan. Dan kita belajar untuk memiliki hati seorang hamba yang menyadari bahwa oleh karena pengorbanannya saja, saudara dan saya diterima di hadapan Allah Bapa apa adanya. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudaraku, ambil roti dan kita nyanyikan pada bagian chorus-nya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Oleh karena tubuh Yesus telah terpecah-pecah untuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak diperhitungkan rupa kita, tetapi oleh karena pengorbanannya, maka saudara dan saya dapat diterima apa adanya. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat
Yesusku. Saudaraku, biarlah tubuh kita juga seperti tubuh Yesus yang bagaikan roti yang dipersembahkan kepada Dia. Biarlah mari kita menaruh roti itu di tangan kanan kita. Maka Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Biarlah setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Seperti Paulus yang berkata bahwa darahku mulai dicurahkan dan aku mau mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Demikian juga saudara dan saya, seperti Yesus yang telah mencurahkan darahnya bagi setiap kita, maka pengorbanan kita adalah meneladani pengorbanan Yesus. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap pengorbanan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Ajar kami menghargai, menghormati pengorbanan-Mu. Kalau bukan oleh karena pengorbanan-Mu ya Tuhan, maka apa yang kami lakukan hanyalah sebuah aktivitas agamawi. Tetapi oleh karena pengorbanan-Mu, yang kami lakukan bukanlah sekedar aktivitas agamawi, tapi apa yang kami lakukan, firman Tuhan mengatakan, mengingat akan Engkau. Hari ini kami mau mengingat akan Engkau dalam dua hal seperti kata firman-Mu. Yang pertama, kami mau mengingat pengorbanan-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang kami miliki hari ini oleh karena pengorbanan-Mu. Dan kami mau mengingat oleh karena pengorbanan-Mu ya Tuhan, jerih lelah kami tidak akan menjadi sia-sia. Dan hal yang kedua yang kami mau ingat, bahwa melalui perjamuan kudus kami diingatkan bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput setiap kami. Engkau akan datang kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Itu sebabnya ajar kami untuk bersekutu, menyatukan hati, mempersiapkan diri ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan. Kami mau berdoa setiap jemaat-Mu, apabila ada yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Apabila ada yang kami kesusahan, Engkau kuatkan dan hiburkan. Apabila kami yang kurang pengharapan, ajar kami untuk terus percaya dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas setiap kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk antusias memasuki bulan September saudara-saudara. Rasanya ketika kita ada di dalam pandemik ini, apakah mungkin kita melewati 2020? Tapi kalau saudara-saudara, Tuhan izinkan untuk saudara ada hari ini, belajar untuk percaya bahwa rencana Tuhan belum tuntas atas hidupmu. Saya mengajak kita untuk antusias memandang ke depan 2021 bulan September, masuki dengan penuh penyerahan diri. Pada hari Selasa saudara-saudara akan ada KTB Leadership. Saya mengundang setiap para KTB Leaders untuk kita bergabung bersama-sama mendoakan jemaat-jemaat, domba-domba. Saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara, para KTB Leaders, kami terus belajar percaya kepada Tuhan dan mendoakan jiwa-jiwa yang kami layani. Mari saudaraku, untuk kita belajar bertumbuh bersama. Dan pada hari Kamis, saudaraku, ada KTB
di masing-masing tempat, Barat 1, Barat 2, Barat 3, dan KTB Timur. Mari kita join saudara-saudara di dalam KTB ini secara online, melalui platform, melalui media yang disediakan masing-masing. Saudara tanggapi ini dan saya mengajak saudara-saudara untuk terlibat di dalamnya. Demikian juga saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara untuk belajar memberi dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Silakan saudara-saudara memberi persembahan, persepuluhan, korban misi di rekening yang ada di bawah ini saudara-saudara. Saudara bisa scan QR code dan saudara-saudara berikan dengan penuh kesungguhan hati. Percaya kepada Dia, Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi setiap kita, sumber kekuatan bagi setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, saya minta tolong Erik bisa berdoa, membawa setiap kita di dalam doa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami diizinkan untuk beribadah bersama Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan ini benar-benar tertanam pada hati kami Tuhan, dan bisa memunculkan buah Tuhan untuk memberkati banyak orang juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sangat bersyukur Tuhan, dan biarlah Tuhan kami menyerahkan Tuhan perjalanan seminggu ke depan lagi dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami semua Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pertumbuhan imanmu, dan belajar percaya untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Bawa hari-harimu untuk engkau belajar melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Dan lebih daripada itu, diberkatilah masa depanmu. Apa yang kau rencanakan, biarlah engkau belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam setiap rencanamu. Dan percayalah bahwa hidup ini tidak akan berakhir tanpa sedikit pun engkau melihat pertolongan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menyebut kita semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday. God bless you all. Terima kasih buat kru yang melayani pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.